Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah inspirasi Islami. Insya Allah akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Amin. Langsung saja kita simak videonya. Kisah keistimewaan membaca Al-Quran. Al-Kisah nun jauh di sana tempatnya di daerah Amerika. Ketika itu, langit senja sedang menampakkan keindahannya. Ada seorang kakek sedang membaca sebuah kitab di depan tempat perapian. Di sebuah kursi goyang yang biasa untuk ia tempati untuk bersantai. Musim dingin sedang melanda di daerah tersebut, hingga sebagian rumah penduduk menghidupkan dan yang berada di rumahnya masing-masing untuk menghangatkan badan. Seorang kakek itu terlihat khusyuk dan hikmat ketika membacanya. Ditambah lagi dengan sedikit angin sepoi yang masuk ke dalam ruangan itu menjadikan syahdu suasana. Rumah itu tampak sederhana dari luar, tetapi terasa nyaman kenyang, rapi dan tertata. Tak jauh dari tempat duduknya, si kakek terlihat seorang bocah kecil sedang asik dalam dunianya. Ia sedang menggambar sebuah mobil di atas kertas gambarnya. Cucu satu-satunya itu sangat disayangi oleh si kakek tersebut. Melihat kakeknya membaca dengan khusyuk, si cucu yang berumur 7 tahun itu penasaran. "Kek, yang dibaca kakek itu apa sih? Kok bahasanya aneh?" tanya si cucu yang tangannya masih sibuk menggambar. Si kakek sedang membaca kitab. Seketika itu menghentikan bacaannya lalu menatap ke arah cucu tersebut. "Ini adalah Al-Quran, nak. Ini adalah kitab milik agama kita. Kelak kamu juga akan belajar." "Kenapa kakek membacanya? Apakah kakek mengerti bahasanya?" tanya si polosnya. Kemudian menghentikan kesibukannya tangannya dan memandang ke arah kakeknya. "Karena dengan membacanya, hati kita akan bersih. Tidak perlu mengerti bahasanya. Karena kita tetap akan mendapatkan pahala," jawab si kakek dengan senyuman kasih sayang. "Bagaimana kita membaca tanpa mengerti bahasanya, kek? Apa yang perlu dibersihkan dari hati kita?" tanya si cucu lagi dengan penuh penasaran. Si kakek tahu kalau ia menjelaskan dan memberi pemahaman, si cucu mungkin tidak akan. Kakek memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Baik, nak, sekarang coba kamu lihat keranjang yang berada di dekat perapian itu. Dan silakan kamu mengambil air di sungai yang berada di belakang rumah. Lalu kamu bawa air itu kemari, nanti akan kakek jelaskan maksudnya." Si kakek menunjuk sebuah keranjang yang sangat kotor karena bekas untuk mengambil kayu-kayu yang digunakan untuk perapian. Ditambah lagi bagian bawah keranjang terlihat banyak lubang. Tanpa banyak bertanya, kemudian si cucu mengambil keranjang itu dan menuruti perintah si kakek. Saat sampai di sungai belakang rumah, si cucu kemudian mengambil air menggunakan keranjang sampai penuh dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tetapi belum juga sampai depan pintu, air yang berada dalam keranjang itu ditinggal sedikit. Dan ketika memberikan keranjang itu kepada si kakek, airnya sudah tidak ada. "Kenapa tidak ada airnya? Coba kamu ambil lagi," perintah si kakek karena di dalam keranjang tidak ada air sama sekali. Kemudian si cucu kembali lagi ke sungai dan mengambil air dengan keranjang yang tadi dan kemudian akan diberikan kepada si kakek. Tapi sampai di depan pintu, lagi-lagi airnya sudah habis duluan. Kemudian ia kembali lagi ke sungai untuk mengambil air. Sampai sekitar 5 kali lebih si cucu bolak-balik untuk mengambil air, tetapi tidak ada air berhasil sampai ke kakek. Sampai akhirnya si cucu kesal dan menuju ke arah kakeknya. "Kek, keranjang ini gak bakalan bisa terisi air dengan penuh karena banyak lubang di bawahnya," lapor si cucu dengan nada kesal dan wajah murung. Si kakek tersenyum dan kemudian menyuruh si cucu untuk duduk di pangkuannya. Kakek tahu keranjang itu tidak akan bisa terisi air karena banyak lubang di bawahnya. Sambil mengusap rambut si cucu, si kakek melanjutkan. "Tapi apakah kamu tahu, nak, apa yang terjadi pada keranjang itu? Coba lihat keranjang yang kamu bawa tadi untuk mengambil air. Tadi keranjang itu sangatlah kotor, sangatlah dekil, tapi lihatlah sekarang. Keranjang itu menjadi bersih, menjadi indah lagi. Walau tidak bisa membawa air, tapi kamu sudah dapat membersihkannya, ketahuanmu." Si cucu melihat ke arah keranjang tadi
dan mengiyakan perkataan kakeknya. Kemudian mereka melanjutkan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Itulah kisah inspirasi spesial tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Dan semoga di tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Oke sahabat Medmove, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih dan selamat tahun baru 2022.